Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra. Saya dari kelas R8D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait tugas akhir mata kuliah ilmu kealaman dasar, yaitu dengan judul komponen-komponen sumber daya alam. Jadi, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, baik di hal maritimnya maupun di bagian agrarisnya. Hal ini dimulai dari hutan tropis yang luas, beragam hasil pertanian, serta kekayaan mineral dan sumber daya laut. Nah, semua kekayaan alam ini memberikan manfaat nih bagi penduduk di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan sumber daya alam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bagian terkait sumber daya alam. Yang pertama yaitu ada pengertian sumber daya alam, yang kedua ada jenis-jenis sumber daya alam, yang ketiga ada manfaat sumber daya alam, dan yang keempat ada cara melestarikannya, yaitu kita tunggu di next selanjutnya. Nah, baik, untuk yang pertama nih, kita harus mengenal dulu apa itu sumber daya alam. Jadi, di sini sumber daya alam adalah segala material yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupan. Nah, material ini bisa berupa benda hidup seperti hewan dan tumbuhan, atau juga benda mati seperti mineral dan air. Nah, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak karena beberapa sumber daya tersebut seperti minyak bumi dan gas alam membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa terbentuk kembali dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diproduksi kembali atau diambil kembali. Selanjutnya, nah, pada masa sekolah menengah atas atau pertama, kita mengenal jenis sumber daya alam itu pasti hanya sumber daya alam diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, tapi di situ tidak sepenuhnya salah karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang dapat saya sampaikan pada kali ini, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat yang meliputi sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya ada bagian materi yang mana sumber daya alam biotik atau hayati dan sumber daya alam abiotik atau non hayati. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan habitat, yaitu sumber daya alam terestis dan sumber daya alam akuatik. Yang pertama, di sini kita akan mengenal sumber daya alam berdasarkan sifat. Nah, di sini yang pertama yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau diproduksi kembali dan tidak habis jika dikelola dengan baik tentunya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ada air, udara, sinar matahari, dan tumbuhan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang terbatas banget nih dan akan habis seiring waktu karena proses pembentukannya itu sangat lama dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dapat diambil kembali. Nah, contohnya yaitu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral. Yang berikut adalah sumber daya alam berdasarkan materinya. Nah, yang pertama ada sumber daya alam biotik atau hayati. Di sini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan hasil hutan. Nah, selanjutnya terdapat sumber daya alam abiotik atau non-hayati, yang mana merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati, misalnya tanah, air, barang tambang maksudnya. Selanjutnya ada angin dan energi matahari. Nah, itu sumber daya alam yang berasal dari benda mati gitu. Nah, di sini ada contohnya, ada sumber daya alam abiotik, ada sumber daya alam biotik, yaitu ada tanaman bambu, hewan ternak, terus hewan yang di hutan, terus terdapat sumber daya alam abiotik yaitu ada air, tanah, angin, dan lain-lain. Kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan habitat nih. Mungkin teman-teman udah tahu. Jadi di sini sumber daya alam terestis, yaitu merupakan sumber daya alam yang dapat hidup di daratan. Contohnya sumber daya alam tanah,
kayu, hutan, dan fauna darat maksudnya ya. Selanjutnya terdapat sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang terdapat di perairan. Contohnya seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, dan air laut. Nah, di samping tuh teman-teman lihat terdapat contoh dari sumber daya alam terestis seperti tanah, kayu, hutan, dan fauna darat seperti ada gambar sapi dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam akuatik nih yang ada di laut. Teman-teman bisa melihat seperti ada rumput laut, ada terumbu karang, dan ada kehidupan ikan yang berkelompok. Baik, selanjutnya. Nah, jadi setelah kita mengenal jenis-jenis sumber daya alam tadi, tentunya dapat kita sadari bahwasannya manfaat sumber daya alam ini bisa kita rasakan. Nah, mulai dari cara kita berasal dari kita konsumsi sesuatu hingga kita menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, manfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu sumber daya alam seperti tanaman dan hewan memberikan bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, tanaman ini juga menghasilkan manfaat seperti membuat rasa makanan itu jadi lebih lezat, bergizi, dan mengandung vitamin atau protein. Nah, selanjutnya ada sumber energi dan bahan bakar. Nah, sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan, memasak, hingga industri. Nah, juga biasanya penggunaan bahan bakar ini telah digunakan dengan energi hijau atau menggunakan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya bermanfaat juga nih sumber daya alam untuk energi pembangkit listrik seperti air, angin, dan panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik guna menopang kehidupan manusia. Nah, jadi sumber listrik ini seperti kalian bisa ingat-ingat, seperti ada turbin, terus sedangkan di pembangkit listrik seperti PLTB menggunakan kincir angin besar, membantu menyediakan listrik untuk rumah dan industri. Nah, selanjutnya ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana di sini sumber daya alam bermanfaat untuk menjadi objek penelitian nih untuk menghasilkan inovasi yang baru. Yang dimana alam ini digunakan untuk diteliti lebih lanjut. Sumber daya alam apa yang bisa digunakan lebih lanjut atau dapat diperbaharui atau terbaharukan lah istilahnya. Gitu. Selanjutnya, nah, di tahap selanjutnya, setelah kita menggunakan sumber daya alam, alangkah baiknya kita melestarikan agar sumber daya alam tersebut terjaga dan tidak habis. Nah, yang pertama yaitu caranya yaitu menggunakan secara bijak nih. Menggunakan sumber daya alam secara bijak berarti menggunakan apa yang kita butuhkan sesuai kebutuhan kita dan tanpa berlebihan. Seperti contoh sistem tebang pilih dalam memilah kayu untuk dijadikan bahan bangunan. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada reboisasi. Nah, reboisasi adalah kegiatan menanam kembali pohon di area hutan yang gundul atau rusak. Nah, ini juga reboisasi ini disebabkan karena adanya lahan yang digunakan untuk tambang, pohon dibabat habis, terus digunakan untuk kegiatan pertanian dan lain-lain. Nah, tanah yang kosong tersebut itu harus diisi dengan pohon karena supaya tidak menimbulkan bencana karena akar pohon itu mengikat tanah agar tanah tidak terbawa banjir ataupun longsor. Nah, selanjutnya cara melestarikannya yaitu dengan daur ulang seperti menggunakan kembali barang-barang yang bisa didaur ulang seperti botol, plastik, kertas, dan kaleng. Jadi kalau kita buang sampah harus kita pilih tuh sampah anorganik maupun yang organik. Nah, selanjutnya pengelolaan limbah. Mengolah limbah dengan cara yang benar juga penting dilakukan agar tidak mencemari air tanah dan udara. Semisal contohnya yaitu kita menggunakan minyak yang sudah digunakan berminggu-minggu. Nah, minyak itu kita nggak boleh buang ke saluran air. Jadi hal itu bisa kita tunda atau kita sisipkan, disimpan sampai minyak tersebut membeku dengan cara dimasukkan ke kulkas. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan energi terbarukan. Jadi, kehidupan yang
tidak semestinya terus mengandalkan sumber daya alam, kita harus beralih ke energi yang alternatif ramah lingkungan. Seperti tadi digunakan tenaga surya, angin, dan air, tenaga turbin, kincir angin, panel surya. Nah, jadi teknik-teknik tersebut dapat menampung listrik yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya, baik, terdapat pesan untuk penutup pada kali ini. Mari kita jaga kekayaan alam Indonesia, karena semakin banyak populasi, maka semakin banyak sumber daya alam yang diambil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.